Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Inisunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga garing instansi pemerintah untuk kelas 12, di mana pembahasan materinya yaitu penghentian aset tetap. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan, yaitu 3.10 menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan, dan juga ranah keterampilan yaitu poin 4.10 melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa garing kelurahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk penghentian aset tetap, di sini penghentian aset tetap terjadi pada suatu aset tetap ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, aset tetap yang secara permanen yang tadi dihentikan atau dilepas itu harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian yang ketiga, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nah, ini nanti ada di studi kasus ya. Nah, untuk fungsi-fungsi terkait penghentian aset, di sini ada fungsi yang terkait sesuai dengan prosedur penghentian aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, pengelola barang. Yang kedua, pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Yang ketiga, bendahara barang. Dan yang keempat, pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Selanjutnya, untuk dokumen yang digunakan. Berikut dokumen yang digunakan dalam pelepasan aset sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama, laporan barang milik daerah dan garing atau laporan hasil inventarisasi untuk pencatatan saldo. Di mana inventarisasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari pendataan, pencatatan sampai dengan pelaporan hasil pendataan ya. Kemudian yang kedua, laporan aset semesteran atau per 6 bulan. Yang ketiga, laporan aset tahunan atau per 12 bulan. Dan yang keempat, dokumen lain yang sah. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa penghentian aset tetap ini terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, aset tetapnya belum habis masa manfaatnya tapi sudah dihentikan. Yang kedua, memang aset tetapnya sudah habis dan harus dihentikan. Itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Ada soal di mana dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2018, pemerintah daerah Kabupaten Bersemi menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 50 juta rupiah. Diketahui harga perolehan kendaraan tersebut pada saat awal membeli itu sebesar 150 juta. Dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 90 juta. Berarti di sini diketahui tiga nih. Yang pertama, dijual dengan harga 50 juta, kemudian harga perolehan awalnya 150 juta, dan akumulasi penyusutannya seharga 90 juta. Nah, langsung kita masuk ke jurnalnya, di mana jurnalnya ini untuk penerimaan kas ya atas penjualan kendaraan tersebut. Untuk laporan operasionalnya, seperti biasa, kalau dijual barangnya keluar, uangnya masuk. Kalau uangnya masuk, berarti kasnya di sebelah debit. Yang artinya kas di bendahara penerimaan sebesar 50 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan kendaraan, ini mengurangi nilainya, jadi diletakkan di sebelah debit sebesar 90 juta. Nah, untuk yang kreditnya, ini kendaraan diperoleh dari harga perolehan ketika kita membeli pertama kali, yaitu sebesar 150 juta. Untuk defisit penjualan kendaraan sebesar 10 juta di sebelah debit, ini kita dapatkan dari harga jual lebih kecil daripada nilai buku.
kalau misalnya harga jual lebih besar daripada nilai buku, itu sebutnya surplus. Kenapa defisit? Nah, ada rumusnya lagi. Untuk mendapatkan nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Sekarang kita hitung, harga perolehan di transaksi ini adalah 150 juta. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 90 juta. Berarti hasilnya adalah 60 juta untuk nilai bukunya. Sedangkan kita jual hanya dapat 50 juta. Berarti harga jual 50 juta lebih kecil daripada nilai buku sebesar 60 juta. Makanya kita dapat defisit. Nah, kalau misalnya harga jualnya 70 juta, misalnya harga jualnya 70 juta, berarti kita dapatnya surplus. Kalau surplus berarti adanya di sebelah kredit di sini meletakkan surplus penjualan kendaraan sebesar 10 juta rupiah di sini ya. Jadi ini perbedaannya. Kenapa kita dapat defisit? Karena harga jual kita di transaksi ini lebih kecil daripada nilai bukunya. Oke? Kemudian untuk labor realisasi anggarannya, estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih sebesar 50 juta di sebelah debit, lain-lain PAD atau pendapatan asli daerah yang sah di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Ini yang tadi saya bilang di awal, bahwa untuk penghentian penggunaan aktif pemerintah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Itu tadi di awal saya bilang seperti itu ya. Ini maksudnya. Dipindahkan ke pos aset lainnya, yaitu posnya adalah lain-lain PAD yang sah sesuai dengan nominalnya. Nominalnya diambil dari yang kita dapatkan atas penjualan kendaraan. Oke. Itu merupakan materi dan contoh studi kasus dari penghentian aset tetap. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah, di awal saya sudah jelaskan bahwa fungsi-fungsi terkait penghentian menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu ada 4. Tolong kalian jelaskan di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan juga jawaban. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mempelajari. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya. Boleh secara pribadi maupun boleh secara grup. Dan yang terakhir, ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih, salam akuntansi bikin happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.